kita suruh mencontoh, kan emang ini kita berada di bulan Dzulhijjah, di akhir bulan Dzulhijjah, ada nilai historis yang luar biasa. Beda, ada Dzulhijjah itu ada nilai historis yang luar biasa, yaitu sejarahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kenapa suruh ingat-ingat Nabi Ibrahim alaihi salam? Karena Nabi Ibrahim itu juga merupakan uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita. Uswatun hasanah itu ada dua. Yang pertama, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, istrinya, putra-putranya, itu merupakan uswatun hasanah bagi kita. Maka dua tokoh teladan ini, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, merupakan figur yang menjadi panutan, nggak boleh kita lupakan. Harus selalu kita ingat-ingat, bahkan wajib kita sebut minimal sehari semalam 5 waktu. Kan di akhir sholat itu ada bacaan sholawat, namanya sholawat Ibrahimiyah, menyebut Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kan gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bapak Ibu sampai sekarang masih pakai Ibrahim? Masih? Iya benar, barangkali ada yang diganti. Mas-mas itu ben ketularan ganteng pakai Nabi Yusuf. Ganti, kama sholli ta'ala sayyidina Yusuf wa ala sayyidina Yusuf. Enggak boleh. Atau kepengin kaya pakai Nabi Sulaiman, enggak boleh. Wa muslim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ta'ala sayyidina Sulaiman. Enggak boleh. Tetap harus Ibrahim. Karena dua figur ini merupakan figur teladan. Kenapa Nabi Ibrahim kok menjadi figur teladan? Karena Nabi Ibrahim itu mampu membentuk rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah, sama raba, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sama-sama masuk surga. Suami solih, istri solihah, anak-anak juga solihin solihat, bahagia di dunia, sama-sama di surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu sebagai pemimpinnya orang-orang bertakwa. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim didukung penuh oleh istri yang solehah dan anak-anak yang solihin solihat. Luar biasa. Maka suami soleh, istri solehah. Nabi Ibrahim masuk surga, Siti Sarah, Siti Hajar juga masuk surga. Beda sama keluarganya Nabi Nuh, Nabi Lot. Suami solih, istri nggak solih. Kan Nabi Nuh, wah solih, Nabi Rasul, manusia pilihan Allah, tapi istrinya nggak solihah. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ada yang tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sa'adatul afadil, para alim, para kiai, para ajengan, para asatidz, para sesepuh yang saya takzimi, yang dimuliakan Allah. Ketua DKM Al-Muhajirin, beliau Ustadz Sepuh, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan syifa, memberikan kesembuhan kepada beliau sehingga mampu kembali bareng-bareng kita membimbing jemaah sekalian. Tokoh-tokoh masyarakat
yang hadir dalam majelis mulia malam hari ini, yang saya hormati rekan-rekan remaja, teman-teman panitia yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Sungguh hidup di dunia ini tidak ada yang kebetulan, tapi semuanya biiznillah, semuanya atas izin Allah, semuanya biqudratillah, atas takdir Allah. Termasuk malam hari ini kita dihimpun, dipertemukan dalam majelis taklim yang mulia ini juga atas izin Allah, atas takdir Allah. Termasuk tablik akbar malam hari ini berbarengan dengan acara di sebelah, itu pun juga atas izin Allah, atas takdir Allah. Mudah-mudahan pendengaran Bapak Ibu tidak terbelah. Kalau berbicara tentang takdir Allah, itu akal dan pikiran manusia tidak teka. Orang teko ini loh bahasa Indonesia, tidak nyanda. Iya, nggak nyampe. Mohon maaf, sesuatu yang kayaknya mustahil itu akal dan pikiran manusia bisa nyampe kok. Besi yang begitu berat dikembangkan ya, dikembangkan, dibuat terapung jadi kapal, itu akal manusia masih nyampe. Nyatanya PT PAL bisa bikin kapal. Besi yang begitu berat dijalankan kenceng banget, jadi kereta api, jadi mobil, jadi bus. Akal manusia masih nyampe. Bahkan besi yang begitu berat diterbangkan jadi pesawat, akal manusia masih nyampe. Bahkan sesuatu yang dulu mukjizat, banyak orang terheran-heran. Sekarang tuh anak-anak kecil kalau diceritain mukjizat udah nggak begitu heran. Kalau dulu diceritain Isra Mi'raj itu banyak yang heran-heran. Nah, Rasulullah itu menempuh perjalanan Isra dari Masjidil Haram yang di Makkah ke Masjidil Aqsa yang di Madinah. Itu jarak kurang lebih 600 km, nggak sampai sejam. Anak dulu heran, kalau anak sekarang nggak heran Pak, kan udah ada pesawat jet. Diceritain Nabi Musa itu punya mukjizat, tongkatnya Nabi Musa ketika dipukulkan di lautan, jedek, laut terbelah jadi jembatan, kurang lebih panjangnya 1,5 kilometer. Anak dulu heran, anak sekarang nggak heran, masih lebih panjang Suramadu, itu hampir 6 kilometer. Nabi Sulaiman itu punya mukjizat, bisa berbicara dalam bahasa binatang. Binatang itu ketika diperintah sama Nabi Sulaiman nurut. Anak dulu heran, kalau anak sekarang nggak heran, pemain sirkus juga bisa. Nabi Daud itu mukjizatnya suara, menggelegar luar biasa. Ada burung di ranting pohon yang tinggi, Nabi Daud di bawahnya, dehem, itu burung jatuh, plok. Untung ibu-ibu nggak punya kayak ginian. Wah, kalau punya kayak ginian habis burungnya bapak-bapak. Setiap ketemu sama laki, plok. Plok mentekno manuk. Nabi Daud itu baca takbir Allahu Akbar, orangnya di sini bisa kedengaran dari Bandung. Anak sekarang nggak heran, ada HP, nggak usah teriak, kleset-kleset bisa didengar dari Amerika. Iya. Tapi kalau berbicara tentang takdir, akal dan pikiran manusia tidak akan nyangga. Ya, tidak tekan. Takdirnya jodoh, rizki, pangkat, derajat, kematian, itu
ketetapan Allah dan akal manusia tidak akan nyampe. Jodoh itu kan misterius. Kadang sama-sama cinta, pacarannya udah lama banget, pacaran teh HP rolikur, nggak jadi jodoh, nggak jadi suami istri. Yang nggak pakai pacaran, nggak pernah kenal sama sekali, mak bedunduk. Apa mak bedunduk? Ya mak bedunduk. Karena sing gak Jawa gak ngerti ya wis. Mak bedunduk itu jadi suami istri. Ya, sama dengan ujuk-ujuk gitu. Kan jodoh emang kayak gitu. Ketentuan Allah, maka jangan heran. Orang kota dapat jodoh, orang desa ada. Yang laki tua, yang perempuan muda jadi jodoh ada. Janda dapat jejaka ada. Kadang yang perempuan putih koyok sego, yang laki hitam koyok silite gandang ada, namanya jodoh. Yang laki tinggi, yang perempuan kecil, mata bunder, jalan bareng kayak angka 10, namanya jodoh. Kadang sebaliknya, yang laki kurus, yang perempuan tak sumpelebong, itu namanya jodoh. Ya ada, nggak usah diloke. Ibu sing lanang cok pilih sing wedok lempong itu boncengan sepeda motor jondil, namanya jodoh. Terus Anda jangan pernah berkomentar perempuan tuh asal cantik cepet dapat jodohnya, pokoknya ayu golek bojo gampang. Belum tentu. Aku tuh ada kenalan. Perempuan cantik banget, payu, cara kene dia. Nggak ada. Emang cantik banget, ini kayak buruk-buruk ini. Cantik luar biasa. Jadi bukan pegawai bank, gajinya tinggi, cantik dia, gaji tinggi, kaya, tapi usia sampai 52 tahun dia belum dapat jodoh. Padahal cantik, kaya. Pernah satu ketika berangkat haji bareng aku. Dia tuh terus ngikutin aku. Waktu aku tawaf, tuh muter-muter keliling Ka'bah, dia ngikutin aja. Sampai terakhir doa di depan multazam, doa di multazam, dia juga di belakang aku. Tahu? Kayaknya punya mau dia. Tak dengerin tuh doa ambil nangis merintih. Habis itu tak tanya, Mbak, tadi kayaknya doa khusyuk banget sampai nangis-nangis. Emang yang diminta apa sih, Mbak? Jawabannya, Pak Ustaz, aku tuh udah lama kepengen dapat jodoh satu aja. Sampai sekarang usiaku udah 52 tahun belum ketemu jodohnya. Padahal payu soge, harap tapek dewi yang mikir aja. Maka kan nggak jaminan, belum tentu yang cantik cepet dapat jodohnya. Kadang rupanya lorek cepet di sana. Belum tentu yang laki tinggi besar, keren, gentle, ganteng cepet dapat istri. Belum tentu. No. Karena itu rahasianya Gusti Allah, jodoh. Demikian pula rizki. Itu takdirnya Allah, ketentuannya Allah. Akal kita nggak nyandar. Orang itu kalau emang dapat jatah rezeki banyak, jadi orang kaya, kerja nyantai kaya, nyambut gawe winceran. Itu nyantai tapi dapat duit gede. Bikin kios kecil-kecilan bisa berangkat haji, bisa bikin rumah, bisa beli mobil. Tapi kalau emang jatah rezekinya sedikit, jadi orang miskin. Wah, ini kerjaan itu dilakoni, yo tani, yo dagang, yo maklaran, golekno bojo wong, yo pancet melarat ae. Yo iya kok. Kaya miskin itu sama dengan potongan tubuh, pawaan kata orang Jawa. Wong iku nek pawaan lemu, meskipun makannya sedikit, yo lemu.
Tapi lek pawaan kuru sedina mangan ping 7 yo kuru. Wong mlebu metu cret, mlebu metu cret. Kayak gitu. Memang kan udah ada datanya sendiri-sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, kayak ukuran peci bapak-bapak itu kan ada ukurannya sendiri-sendiri. Ada bapak-bapak itu yang kepalanya ukuran peci nomor 7, ada yang nomor 10. Ya pasnya ya itu. Yang ukuran pecinya nomor 7 pasnya dipakein nomor 7. Jangan pakai nomor 10. Itu beli sempak. Yang ukurannya nomor 10 pakai peci nomor 10, jangan pakai yang nomor 7. Nyengangi. Ya kayak ukuran BH-nya ibu-ibu itu. Karena ada ukurannya sendiri-sendiri, ada yang ukurannya nomor 36, ada yang nomor 42. Yang ukuran nomor 36 pakai nomor 36 pas, jangan pakai nomor 42. Kewer-kewer. Yang ukuran nomor 42 ya pakainya emang pasnya nomor 42, jangan pakai ukuran 36. Ini ketutupan pucuk itu. Rizki seperti itu. Maka, halo. Kok diketawain sih? Jangan pernah bilang, wah orang itu asal mau kerja keras dapat duit banyak. Belum tentu. Kerja keras terus duitnya banyak, belum tentu hasilnya gede, belum tentu. Itu kuli-kuli bangunan itu kerjanya kan keras banget. Tukang-tukang angkut keras itu kerjanya, tapi dapatnya duit berapa? Yang nggak begitu keras main syuting miliaran, kadang terima tanda tangan eret triliunan gitu. Nggak keras belas kerjanya. Di daerah sebelah utara saya itu pegunungan. Itu ada orang yang kerjanya luar biasa keras, ngambilin batu pakai gergaji, keras banget kerjanya, ambil batu gede-gede, sehari paling mentok dapat 100.000. Ada yang kerjanya nggak keras, enteng, ambil batu kecil tapi duitnya dapat 20 juta. Emang yang diambil batu ginjal. Allahumma sholli ala Muhammad. Rizki, demikian pula mohon maaf, pangkat, derajat itu ketentuan Allah. Ada sarjana jadi pengusaha, ada sarjana nggak jadi apa-apa, cuman jadi pengacara, pengangguran nggak punya acara. Ada insinyur jadi direktur, ada insinyur jualan bubur. Kok menang? Itu memang ketentuan Allah. Sama-sama di pesantren, kadang di pesantrennya sama 10 tahun. Yang satu ngajinya dia telan loh kitab sampai 250 kitab dia makan semua. Tapi begitu pulang cari santri satu aja dia nggak bisa. Yang ngaji di pesantren itu gak temenan belas ngaji nih, begitu pulang dikeroyok santri. Maka jangan pernah ngatain kalau orang yang kelihatannya biasa nggak bisa dapat derajat yang tinggi. Kata orang Jawa, nek ono petruk dadi ratu itu terserah dalangi. Nek sampeyan gak dadi dalang mojo kakean. Terserah dalange. Demikian pula masalah kematian itu ketentuannya Gusti Allah. Ada yang sakit sudah lama parah terus gak iso apa-apa, gak mati-mati. Sing seger meger sehat waras mati. Yang jelas kita semuanya udah divonis sama Allah akan mati, tinggal nunggu kapan kontrakan habis. Begitu kontrakan mati. Kan semuanya gitu kata orang Jawa. Kalau dalam Al-Qur'annya kullu syai'in halikun illa wajah, emang semua yang ada di dunia ini akan binasa kecuali Allah. Jere wong Jawa duwe tembung hono coroko, itu terakhir ditutup dengan mogo botongo, bahwa penutup kehidupan ini pungkasane urip iku moga botongo, padha-padha arep dadi batange. Jawab, padha-padha arep dadi batange.
Oleh karena itu para calon-calon badan sekalian, emang iya kita syukuri betapa kita belum dijadikan batang sama Allah, masih diberi hidup oleh Allah, maka disyukuri. Alhamdulillah, hidup ini pemberian dari Allah. Hidup ini bukan pesanan, kan kita nggak pernah pesan. Saudara pernah pesan hidup? Hidup ini bukan permintaan, kita juga nggak pernah minta. Tapi hidup ini pemberian dari Allah. Bukan hanya diberi hidup, seluruh kelengkapan hidup kita dicukupi Allah, disediani Allah. Apapun kebutuhan hidup kita di dunia dicukupi sama Allah. Kita tinggal ikhtiar untuk mendapatkannya. Coba apa keperluan kita yang tidak disediani sama Allah? Kita butuh nafas, dikasih oksigen. Kita butuh melihat, dikasih mata. Butuh mendengar, kasih telinga. Butuh mencicipi rasa, dikasih lidah. Butuh mengambu, ya mengambu itu. Dikasih hidung, butuh berpikir, dikasih akal, butuh merasakan, dikasih hati, butuh jalan, dikasih kaki. Kurang apa kita? Butuh keluarga, dikasih istri, suami, anak. Butuh rumah, disediakan itu kayu. Kita tinggal membentuk jadi rumah, disediakan bahan baku untuk semen, batu bata, macam-macam. Butuh makan, tuh bahan makanan beraneka ragam, mulai beras, jagung, kedelai, kacang hijau, alga pleu, latelo. Tinggal memproses, tinggal mengolah. Butuh lauknya, tuh laut begitu luas, keruken itu iwake. Ditambah sungai, subhanallah, dibikinkan ayam, kambing, sapi. Kita tinggal memprosesnya saja. Apa yang tidak dicukupi? Emang semesta raya diciptakan Allah untuk manusia, bukan untuk yang lain. Makhluk selain manusia itu nunut. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi untuk manusia. Allah menciptakan rumput. Itu ketoknya kan untuk ketoknya iya. Iya itu kayak lambemu itu. Kayaknya kan untuk kambing, untuk sapi, untuk kerbau. Tapi sesungguhnya Allah menciptakan rumput itu juga untuk keperluan manusia. Buktinya rumput dimakan kambing, kambing dimakan kamu. Rumput dimakan sapi, sapi dimakan kamu. Rumput dimakan kerbau, kerbau juga dimakan kamu. Allah menciptakan buah macam-macam itu. Ada pisang, ada salak, ada jeruk, ada anggur, ada rambutan, ada apel, ada jambu, ada sawo, mangga, itu semua untuk manusia. Laku tuh bantah, betul-betul. Ya kak kanggo menurut contoh, ya kanggo codot barang. Berapa sih yang dimakan codot itu? Dikit, yang banyak dimakan manusia. Jambu dimakan codot paling 1, 2, 3. Itu aja bekasnya codot ini bisa dipangan wong sithik. Loh iya loh. Allah menciptakan ikan macam-macam di laut itu semua untuk manusia. Jatahnya kucing itu cuma kepala, ekor sama durinya, mendas, buntut sampai rine tok. Akhir-akhir ini kucing sering gak uman, soalnya ono presto. Jadi sandase sarine sak buntut-buntutnya gak timpuk. Implok kabeh karo perumahan iki. Kucing tolak-tolak susah. Rundingan tak koncoe. Ini jane sing dadi kucing awak dhewe lawan perumahan Mulya Asri. Delok gak uman. Apa yang kita butuhkan yang dia sediakan Allah? Butuh duit apa enggak? Butuh duit apa mboten? Yang nemen. Pol butuh duit. Ini Allah kasih sayangnya ke manusia luar biasa. Manusia yang butuh duit itu jalan untuk mendapatkan duit itu mudah banget. Sekujur tubuh manusia asal digerakkan secara kreatif bisa menghasilkan duit. Ini lihat plonga-plongonya gue gak percaya. Ayo coba dibuktiin kalau sekujur organ tubuh kita itu dari atas sampai ke bawah semuanya bisa menghasilkan duit asal kitanya kreatif. Paling atas rambut, rambut ini bisa jadi duit. Caranya bro, diruwe-ruwe, digembyak atau digobeng sret, keluar tulisan clear. Sponsor sampo. Rambut bisa jadi duit. Ke bawah dikit mata itu bisa jadi duit. Contoh nih tukang syuting nih.
Modalnya cuma ngintip aja nggak dapat duit. Makanya tukang syuting roto-roto meripati ombo sisih. Ya pokoknya ini hidung bisa jadi duit. Itu penjual bunga kepingin tahu kualitasnya bunga ini bagus apa kagak, ini wangi apa enggak, modalnya hidung diciumin, bawahnya lagi mulut bisa jadi duit. Contohnya lo nggak harus aku, contoh banyak. Lah tuh juru parkir itu ada mobil itu tinggal tangkemnya diseseli sempritan dapat duit. Tangan bisa jadi duit. Itu yang tukang sound system, mana orangnya? Di belakang. Tangan bisa jadi duit. Tukang sound system itu kan modalnya cuma oleh-oleh pentil. Loh, emang iya. Ini misalnya bassnya kurang besar ya, pentilnya bass dulu. Tribelnya kegedean ya, pentilnya tribel dikecilin, tinggal semua bisa jadi duit. Bahkan sorry ya, Al-Bokong bisa jadi duit. Itu kayak Syahrini, Supe, Dewi Persik, Saskia Kote, Ayu Ting Ting, radhiyallahu anha. Terus bokongnya diputer bang, dapet duit. Gak usah bakas ngarepe bokong. Apa mikir kita? Kita tinggal syukur, alhamdulillah masih dikasih kesempatan hidup sama Allah. Maka hidup kita harus benar. Jangan hanya mikir Orang yang hidupnya hanya memikirkan dan mengupayakan isi perutnya, maka nilainya lebih rendah daripada apa yang keluar dari perutnya. Memang tentang itu paham orang. Orang yang hidup itu hanya digunakan untuk mencari isinya perut, itu nilai dirinya lebih rendah daripada apa yang keluar dari perut. Apa semua tutup ke perut? Iya mana itu. Hubbud dunya aqsukul li khati'atin, terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan. Biar enggak kedunya. Tolong dijawab, Bapak Ibu pernah susah? Pernah gelisah? Pernah bingung? Kecian deh. Itu pasti urusan dunia. Kita bingung, kita susah, kita gelisah, kita sumpek, kita bahkan bukan hanya galau, bahkan kita apa ya, gegeran, kita bertengkar, kita cekcok, itu pasti urusan dunia. Suami istri itu harusnya saling setia, saling berkasih sayang, betul? Tapi ada nggak suami istri yang suka cekcok? Itu pasti urusan dunia. Aku tuh belum pernah dengar ada suami istri cekcok gara-gara sholat tahajud. Belum pernah ada suami istri cekcok gara-gara zikir baca Quran, nggak ada. Tapi kalau jual mobil kemurahan, wong lanang dicamah harusnya mereka. Mobil kayak gini cuma dijual 150 juta, laki gop. Itu biasanya yang banyak cakep tuh yang lambe-lambe kudungan nih. Yang lambe pakai peci, mulut pakai peci tidak seberapa. Memang bibitnya lain, beda. Kalau yang sebelah sini pakai peci itu bibitnya kan dari Nabi Adam, mingkem Adam. Enggak begitu banyak omong, Adam. Kalau sebelah sini kan dari Ibu Hawa, mengocuala ala-ala. Lain sebelah sini dari Adam, mingkem. Itu sak perongos-perongosnya uang ini Adam, Adam. Adem-adem pakai helm adem-adem pakai helm seperti itu. Pokoknya kalau urusan dunia itu yang ada pasti bikin susah, bikin ribet, bikin gelisah. Anak itu harusnya berbakti kepada orang tua, betul? Ada nggak anak yang berani sama orang tua? Itu namanya anak apa? Ya anak manusia.
Itu pasti urusan dunia, urusan warisan, urusan macam-macam. Belum pernah terjadi itu anak ribut sama orang tua gara-gara Al-Quran, gara-gara kitab kuning, gara-gara puasa Senin Kamis, nggak ada. Satu karyawan, satu tempat kerja harusnya saling membantu, betul? Ada nggak yang cekcok, yang saingan? Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Maka ayo kita hidup ini jadi orang yang benar. Apa sih kita mau membanggakan dunia, terlalu cinta dunia, sebanyak-banyaknya dunia yang kita miliki, ketika mati nggak ada yang kita bawa kecuali yang kita sedekahkan, betul? Nah, ini nanti mau diajak sedekah bareng-bareng. Aku tadi dibisikin nama panitianya, Pak Kiai nanti tolong ngemes. Dulu nyari penyumbangan untuk kemakmuran masjid kan gitu. Coba panitia biar siap-siap tak kasih sedikit pengertian dulu. Berapa harta kita yang kita bawa ketika mati. Sak suki-suki ini wong mati kan sing digawa dunya. Betul? Oh, yang punya mobil 25 itu ketika berangkat ke alam kubur gawa mobil gitu. Pemain bola paling top siapa? CR7, Lionel Messi, siapa? Diego Costa, Neymar, James Rodriguez, siapa yang kamu suka? Itu coba, yang top-top itu. Nanti ketika mati berangkat ke kuburan bawa bola berapa dia? Coba ngomong loro. Bola opo yo memang? Yo telu sak ndase, Bro. Ngomonganmu. Bahkan betapa banyak orang yang masih hidup di dunia kaya, banyak harta tapi nggak bisa menikmati kekayaannya, betul? Dia kaya, duit banyak, jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 100 juta ekor dia bisa, emang duit banyak. Tapi sate 1 tusuk aja nggak berani makan dia, darah tinggi soalnya. Kayak apa suke model ngono? Jangankan dia beli gula 1 kuintal, beli gula 5 ton mampu emang beli banyak, tapi gula sak sendok rawani ngombe, kencing manis. Porsi mahal, nggak mau yang murah, apalagi murahan. Porsinya 400 juta harganya, tapi pokoknya udunan terus. Apa ngelung gue, wong bisul nggak sembuh-sembuh. Istri cantik, bayu, keboy semlurai, tapi bendino anyang-anyang. Apa enaknya? Apa sih kita mau membanggakan kekayaan? Makanya hidup itu biar bener. Ada satu tembang filosofi Jawa yang Kak Patek Jawa menyesuaikan. Tapi nanti tak transit ke bahasa Indonesia. Nanti sama-sama kita nyanyikan ilir-ilir disambung sholawat badar. Semua ikut nembang, mudah-mudahan dapat berkahnya. Nanti sambung dengan sholawat, mudah-mudahan dapat syafaatnya. Makanya yang nggak bisa nanti menyesuaikan, asal ikut gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk sambil tembang ilir-ilir nanti kita pelajari filosofinya. Kita kaitkan dengan acara malam hari ini. Kalau waktunya cukup, nggak cukup ya tahun depan ngundang lagi. Disambung dengan sholawat badar. Panitia siap keliling. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagunya yang biasa umum aja bareng. Leriler, leriler, tandure wes tak ijo royo royo tak sengguh tak sengguh temanten anyar saamon enek no blimbing kuwi lunyu lunyu kanggo baso kanggo baso tata-tira kumitir bedahing pinggir tanda-mana kanggo sepo mengko sore kanggo sepo mengko sore mongko
selawat badar. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil bariyah Allah, bi alil bariyah Muhammad. Sambil jalan ini sering saya sampaikan merupakan titik asimilasi nilai metode dari para pejuang agama di Nusantara ini dalam mensiarkan Islam sehingga Islam cepat menyebar, mudah diterima masyarakat karena metode yang dipakai itu bagus, nggak pakai kekerasan, nggak pakai konflik, tidak. Jadi nggak ada sejarahnya Islam masuk ke Indonesia dengan sistem kekerasan tuh nggak ada. Maka hati-hati kawan-kawan remaja. Sekarang tuh banyak aliran-aliran yang ekstrim yang keluar dari jalur yang benar. Ini yang lagi banyak diperbincangkan itu ada aliran namanya ISIS tapi sumuk. Ya namanya ISIS tapi sumuk. Nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Berangkat ke sana katanya jihad itu bukan jihad tapi kendat. Ngapain? Allahu Akbar. Allahu Akbar kok ngebom. Ngebomnya ngawur lagi. Masjid dibom, gereja dibom, tempat ibadah dibom, mall dibom, pasar dibom, sekolahan dibom, perumahan warga dibom. Ya Allah, yang belum dibom tinggal WC umum. Ini merambah di Indonesia itu kan banyak sekarang. Allahu Akbar, mobil dibakar. Ini orang yang gak ngerti dikira artinya Allahu Akbar, yuk bakar mobil gitu. Allahu Akbar, mobil dibakar. Polisinya bingung, gimana ini cara mengatasinya. Allahu Akbar, bakar mobil. Polisinya, foto Islami, nyaut sami Allahu liman hamidah. Ini yang lihat kompak Rabbana lakal hamdu. Subhanallah. Islam masuknya ke Indonesia itu caranya halus lewat proses akulturasi budaya. Ngerti pora? Apa yang menjadi hobi dan kesenangan masyarakat kala itu tidak serta-merta ditentang dan dilawan, enggak, akan tetapi ditutkan. Yang mengetutkan ya diikuti. Contohnya masyarakat Jawa itu senang sama kesenian wayang. Itu para wali nggak menentang wayang, ikut wayangan. Cuma nanti dalam lakon wayang itu diisi ajaran-ajaran agama, filosofi-filosofi agama. Seneng orang Jawa waktu itu. Akhirnya agama dirasuk, masuk, iman masuk, mantep, mencep, menek, tetep. Agamanya ngoyok, cemokot gitu. Apa gitu cemokot gitu? Ngoyok nggak mudah goyah. Gitu loh. Orang Jawa senengnya sama gending masyarakat kita. Ya penyebaran agama, para wali menciptakan gending kayak ilir-ilir, suruku-suruku batok, kayak turi-turi pote, kayak cublek-cublek. Itu filosofi agama semua. Nanti diterangkan, dibarengi dzikir, sholawat, dipakai tembang, reneng-reneng, seneng. Akhirnya mudah diterima karena caranya bagus. Jika Islam mudah diterima masyarakat, yang diajak masuk Islam itu juga tidak merasa terpaksa, tidak gegeran, tidak cekcok, malah guyub rukun tentrem bersatu. Maka kampungmu sini kalau kepingin masyarakatnya guyub rukun tentrem bersatu, itu kalau mudah ustadz jangan sembarangan. Ini insya Allah ustadz yang model ngene iki ae. Artinya model ngene iki ae itu model seperti yang saya ceritakan tadi, model kebijakannya para wali. Gini loh tak ceritanya sama orang kita dulu itu senang sama tembang-tembang. Maka Nusantara ini kan penuh dengan tembang. Ada tembang khas Jawa, ada tembang khas Sunda, ada tembang khas Batak, Dayak, gitu. Maka
biar seneng zikir, biar seneng sholawat, ya diajak zikir dan sholawat versi tembang. Biar tambah gaya, kadang diiringi musik daerah. Ada yang diiringi pakai terbang, itu kan banyak itu, habsyi itu, sholawatan sambil ngeplahi terbang. Biar sekarang banyak yang ngatain itu bid'ah macam-macam. Bid'ah itu sholawat pakai ngeplahi terbang. Jawa penting bang ngeplahi dasmu. Ngapain susah-susah mikir? Apa itu orang udah ngelakuin kebaikan kok direcoki bener saya penggaweannya nyekek botol, nah itu ayo dandani bareng-bareng. Maka ada sholawat versi tembang. Kalau dalam masyarakat Jawa itu ada sholawat pakai tembang caping. Nah itu coba ilahke wong Yogya, wong Jawa Tengah, lah pinter-pinter. Lah ono itu. Di zaman berkelingan. Nah itu nanti pasnya di hadoknya sholawatnya Ya Rabbi bil Mustafa. Pas. Ayo coba Bu, kalau tidak percaya Ya Rabbi bil Mustafa pakai caping gunung, lelah pas. Bareng Bu, timbang dong rasani dia ini. Aku tuh baru naik aja udah dirasani sama ibu-ibu dikira tak ngerti. Kok tuh ya karo kaset-kaset. Dia udah ngerasani ngono ya. Ini ngerasani aku. Geremeng-geremeng mek kancane, tibake ganteng asli. Yo gak kira blas sampe sama ngono kok. Ate gak ngaku. Ayo coba Ya Rabbi bil Mustafa pakai lagu Caping Gunung Datang. Yo Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam sidana. Udah cukup contoh, nggak usah dirambung deh, ngentek waktu, nggak bisa bikin waktu, ini udah malam. Ada lagi ya Nabi salam alaik itu dipakai lagu perahu layar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Yuk coba bareng ya Nabi salam alaik, lagu ini perahu layar datang. Yuk ya Nabi. Ntar dulu. Ngapain pakai ditahan suara? Malah elek, brono. Udah nek untungmu protol kabeh sholawatan. Betul sholawat pakai dimpet malah elek. Ya Nabi salam. Ini enggak ketepaan brotol kok buri prek-prek. Jos saja suaranya. Yo. Ya Nabi salam alaika. Lah gitu. Ya Rasul salam salam Hangriya numpak perahu layar dina minggu pariwisata. Nolak dek kabeh juga. Ada yang sukanya lagu qasidah nggak apa-apa ya Rasulullah salamun alaik, pakai lagu pengantin barunya Nasidaria. Sungguh senangnya pengantin baru. Ayo coba 1, 2, 3 yuk. Kok sungguh? Ya Rasulullah, sungguh. Tidak sholawatan kok sungguh senangnya. Lagunya sungguh senangnya pengantin baru. Sholawatnya ya Rasulullah salamun alaik, sungguh senangnya. Yuk bareng. Ya Rasulullah salamun alaik. Terorek. Ya Rabbi asali wadadi. Ya cukup contoh. Gak usah ditutup nong kayak waktu. Ada yang sukanya sama lagu Melayu, gak apa-apa. Tanya lagu Siti Nurhaliza. Ya Rasulullah salamun alaik. Yuk coba 1, 2, 3. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'at syafi wa zaradi.
ya jiratal alami. Sudah cukup, nggak usah diterusin, nanti waktu. Ini ada yang aku tuh sukanya sama lagu India. Boleh kan nggak pakai lagu India? Boleh, yang penting lagunya sesuai dengan nada sholawatnya, nggak ngawur. Nah, misalnya lagu India yang model kucek-kucek kotane. Kan ada tuh lagu India kayak gitu. Tumpai wae, lumai wae, bojone dewe, kucek-kucek kotane. Ini bahasa India, nggak usah diketawain. Ya Rasulullah, salam alaik. Masya ni ada. Sudah cukup. Minta waktu udah malam. Loh kalau lagunya nggak bagus nggak boleh loh ya. Misalnya gundul-gundul pacul gitu. Gundul-gundul pacul gundul jadi makna. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya roh. Tanyakan Ustaz Indonesia nggak bener. Apa ya sia-sia alam ini nggak bener. Jadi sia-sia. Ya laju-laju itu nggak bener. Itu. Marhaban ya Nurul Aini itu. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban. Itu sembarangan yang lotot. Ada marhaban. Saya nggak mau batin Nurul Aini. Ngawur. Konon katanya ini guna-guna Husaini. Awas gasak namanya, nggak boleh nih. Yang bagus lagu India tuh banyak kok yang memang suka sama lagu India. Sekarang kan lagi ngetren tuh India, ada Mahabharata, ada Hakim, ada Yoda Akbar. Kan di rumahku juga ada TV. Lagi ngetren, boleh lagunya juga banyak tuh. Adikku hoya hobeni, dikari adikmu nek kiai itu gak iso. Ustaz sekarang itu harus auron segala bisa. Pokok kudu iso, makanya laris. Ini juga metode agar yang mau datang ke pengajian itu semua lapisan, semua kalangan, mulai kanak-kanak sampai kawa-kawa. Maka metodenya kayak gini, merangkul yang muda. Nah kalau ngaji menekan serius kok, nggak sih teko ya sih mabuk-mabuk kuburan. Coro-coro ini kita nggak coro-coro nggak berangkat. Tapi kalau pakai metode kayak gini kan coronya datang, coronya datang. Nah kalau udah datang kan gandeni lah. Metode kok ada yang nggak setuju silahkan. Yang penting kita tujuannya baik kok. Ada plus minus itu pasti, pro kontra itu pasti. Aku yang penting tujuannya apa kok. Kan kadang-kadang perlu juga pakai kayak gini. Adikule hoya hoben, itare unka hota hai, kaise kahumi hoya raye, yaar kaise hota hai. Lagi bikin salawatan kena salawat pada. Salatu wa salamullah ala taha rasulillah. Salatu wa salamullah ala taha rasulillah. Salatu wa salamullah ala yasin. Itu aja, nggak usah ditambahin Tapi tolong ada yang nggak boleh dirubah karena sudah pakem, maka nggak boleh dirubah. Contoh azan. Azan itu pakem itu. Pertama dia wajib pakai bahasa Arab, nggak boleh ditransit ke bahasa lain. Awas bro, azan nggak boleh diterjemah. Wah maha besar, wah maha besar. Nggak oleh. Betawi sih kan, oh gede banget kamu, gede banget.
Mulai wong Pati Jawa Tengah ya Allah, gawedi Allah, gawedi. Marah. Ada wong Madura sing ada. Wah, raja tak iya. Pakai tak iya. Lagunya aja harus bagus, indah, merdu. Adzan itu implementasi dari panggilan Allah. Itu zaman Rasulullah yang dijadiin muadzin itu yang suaranya bagus dan kenceng. Yang suaranya jelek nggak usah adzan. Lagunya harus bagus. Ngapi? Ya harus pakai lagu. Jangan sampai adzan nggak pakai lagu. Medeni wong. Adzan nggak pakai lagu. Akbar. Itu adzan apa nyumat mercon. Pakai lagu. Boleh mengadopsi gaya Timur Tengah, sana model Makkah Madinah yang biasanya tuh ditayangin di televisi itu kan enak tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Karena model Perum Mulyasari biasa dan yang Mulia asli, salah titik kan biasa adanya sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau yang ada anak muda. Tapi kalau yang ada anak umur 65 tahun. Dengerin adzan sini besok subuh. As-salatu khairun. Aku tuh kalau denger adzan kayak gitu wes kudu tak samperin, tak jengklang wong itu. Yang muda itu mana? Yang suaranya kenceng enak, yang mestinya adzan. Yang anak muda mana? Kok mentala itu? Wong wis kali sak gongan disuruh adzan. Yang bagus suaranya yang enak. Boleh niru Makkah itu boleh. Makkah kan gayanya kayak gitu. Hayya 'alas shalah. Enak didengerin. Atau versi Madinah, beda. Madinah tuh biasanya kayak gini versinya. Hayya 'alal falah. Enggak terusin enakan dari luar. Di situ tinggal dengerin. Nah, aku tuh bengok-bengok kayak gini. Nanti dapatnya berapa belum jelas. Maksudnya tuh ngajinya itu dapat seberapa belum jelas. Sumbut apa orang ya. Kan disesuaikan loh apa itu. Loh, kan sama cocoknya jadi jangan sembarangan lagunya. Nanti ada pakai lagu oplosan. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu juga pakai ada. Hayya 'alam sholat, hayya 'alam sholat, hayya 'alal falah. Nggak boleh. Awas ada yang gitu tak ketakin nanti. Apalagi pakai lagu si Malakama. Dari turuti. Pakai azan, hayya 'alal sholat. Ngawur semua ini. Nggak boleh, nggak bagus. Bayang itu suruh pakai bahasa Jawa, cocok, enak. Lakat penlir ginjang yang sama gandrung. Coba pakai bahasa Indonesia, jelek. Bumi bergontang-gontang, langit berkedip-kedip. Kalau nyanyi lagu Indonesia Raya, semangat nasionalis, lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia, Indonesia tanah airku mono. Coba pakai bahasa Jawa. Nah, yang mulai Indonesia lemah banyuku. Senangnya muka Indonesia. Ketemu Purworejo, Kebumen, bahasanya apa? Indonesia lemah banyune nyong. Gak karuan. Udah, tak sikiran dulu. Nanti ini nggak cukup waktu ini nggak apa-apa. Nah, ilir. Itu tandure wis sumilir tak ijo, royo-royo tak sengguh pengantin anyar. Ini ana sing dapat Jawa ya.
Ya nanti ditranslate ke bahasa Indonesia. Ilir itu kipas. Ilir itu ya kipas itu. Itu untuk menghasilkan hawa dingin harus gerak. Obat koas. Kalau itu ngetan bulan riwari mundar mandir mubat mabit muntat mandir kalang kabut nih botangi nusan kembali. Mengamalkan bukan hanya P4 tapi P tak bilang-bilang pergi pagi pulang petang koyang kelingan pontang banting pantat panas pinggang pegal perut klik pala pusing beringas benis lirak lirik lorak lorok pendelak pendelik pentulat pentulat letak titik penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan bisa kena pajak premius macam-macam pungutan bu biro ini gambarannya anak muda yang usia masih di bawah 40 tahun usia masih di bawah 40 tahun itu masih kayak ilir pola. Nah, tujuan hidupnya kegiatannya cuma dua. Tandure wosumilir tak ijo royo-royo itu kemapanan ekonomi alias urusan perut. Kan tandur sumilir hijau royo-royo mau panen jadi beras masuk perut. Maka dilambangkan dengan tandure wosumilir tak ijo royo-royo itu simbol kemapanan ekonomi alias urusan perut. Yang kedua, tak sengguh penganten anyar itu kelancaran reproduksi alias urusan di bawah perut. Nah, pengantin anyar itu lebih mementingkan urusannya perut apa yang di bawah perut? Ya, anak muda itu kalau masih di bawah 40 tahun hidupnya ya cuma itu, kegiatannya ya cuma itu. Kalau nggak tandure wusumilir tak ijo royo-royo urusan perut, ya tak sengguh pengantin anyar urusan di bawah perut. Terus pokok kayak ayam jago lah. Ayam jago mulai bangun tidur melek sampai tidur lagi. Itu yang dipikirin ya cuma urusan perut sama yang di bawah perut. Tidak jago mulai tangi turu melek nanti mapan turu menelek kan golek panganan yang godagi babon karo erek doro. Nah ini yang ketawa pengalaman ya. Itu jago itu. Memang urusannya cuma itu. Maka kalau udah 40 tahun ke atas orientasinya harus berubah. Jangan cuma ilir-ilir, jangan kayak ayam jago lagi, tapi harus jadi cah angon. Cah angon. Kita disuruh angon, menggembala. Hakikatnya kita semua itu penggembala. Dikongkon angon seluruh organ tubuh kita, anggota tubuh kita harus diingon, jangan sampai salah. Mohon maaf, mata diingon untuk melihat ciptaan Allah, diambil hikmahnya, diambil ilmunya. Untuk baca Quran itu angon mata, jangan dipakai ngintip orang mandi. Telinga diingon, dengerin nasihat, dengerin petuah, jangan dengerin orang geger, dengerin orang lagi gosip. Halo. Mulut diingon juga dijaga untuk baca Quran, untuk zikir, untuk selawat, untuk ngomong yang baik-baik, dijaga. Jangan ngumpat, jangan mencela, jangan menghina, jangan menfitnah. Tangan diingon, gimana cara angon tangan? Ya untuk menolong sesama, membantu yang lemah, mengajak damai, ketemu sama Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, gerak dada, ini tangannya diingon. Nanti deket jabat tangan, ini merontokkan dosa. Habis itu tangannya diingon lagi, ngampir no, mampir Ustaz, terus nyugui, angon tangannya. Nanti Ustaznya pulang, nyangoni. Jadi ini tangan yang diingon kayak gitu. Gohir batinnya harus diingon. Disuruh apa? Disuruh menek, memanjat itu ke atas apa ke bawah bu? Koro. Oh boleh nggak dibenehi. Jadi ini harus naik. Kalau udah 40 tahun itu harus naik. Kualitas ibadahnya naik, prestasi ibadahnya naik, sedekahnya naik. Pokoknya tambah. Penek ono, lunyu penek ono. Emang licin no. Kon menek apa? Blimbing. Blimbing itu simbol kesempurnaan agama karena rata-rata blimbing itu blinggirnya 5. Kadang yono sing 6 barang. Kalau rata-rata kan kebanyakan bu bantal sing 6, yono sing 4 barang kalau ditodol kok. Kuat itu 4. Itu kan simbol kesempurnaan ibadah. Blinggir 5 itu apa saja? Itu kalau ayat Qur'annya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat, maka yang ada dinikmati itu juga bentuk rasa syukur. Tolong jangan hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati. Ada loh sibuk golek pangan, nggak kok bermangan, nggak kok pecel saking lari sing ladeni wong ora kok bersarapan. Akhirnya ngeblak nenggon semaput berangkat rumah sakit.
Yang ada dinikmati. Maka yang kaya haji, umroh itu rugi loh. Jadi orang kaya nggak mau berangkat haji, nggak mau umroh, rugi, nggak bisa menikmati kekayaan, cuma ditumpuk saja, rugi. Makanya kalau ditakdir Allah jadi orang kaya, berangkat haji, berangkat umroh, rugi, hidupnya cuma sekali, kaya, nggak punya pengalaman luar negeri. Jadi orang sukir atau huruf pramugari. Nah, punya pengalaman internasional, nggak pernah nginep di hotel, nggak pernah ngising di WC yang metingkring. Rugi, rohmu, menentang rantok. Rugi, makanya dinikmati. Wahan amala sholihah, yang kedua, wahan amala sholihah tardo. Kalau melakukan amal soleh itu berharap ridha Allah, jangan karena siapa-siapa, jangan karena apa-apa, tapi murni karena Allah. Sendiri kita kan nggak kasih tahu, kita kan nggak kasih pengumuman. Itu ikhlas namanya. Oh Joko nyumbang semen sak-sak jalur kwitansi. Kasih sumbangan masjid, iya kok sumbangannya akeh, semen sak itu minta kwitansi, minta diumumin kalau mau sholat Jumat. Orang semen satu sak. Ada yang kayak gitu. Ini orangnya juga datang kok. Pokoknya orangnya duduk, aku tanya. Pakai peci kok. Ini ikut ketawa orangnya. Silakan mentertawakan diri sendiri. Ya kelas itu kayak gitu. Kalau amal itu tidak kepingin didengar orang, bahkan berusaha untuk dirahasiakan. Toh akhirnya orang juga tahu kok, emang dia banyak jasanya. Kayak besi, masjid ini kuat kan, ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Besi enggak kepingin menonjolkan diri, tapi semua orang juga tahu ini kuat karena ada besinya. Besi enggak mau menampakkan diri, menonjol tambah elek, serungat masjid. Kayak saya ini ada jantungnya enggak? Ada paru-parunya enggak? Oh nggak ada paru-parunya, kokek misalnya. Jantung paru-paru jasanya besar untuk tubuh saya, tapi jantung saya nggak pernah banyak ngomong. Anda nggak bisa ngomong, nggak mau menonjolkan diri, tapi semua orang tahu itu pasti ada jantungnya. Itu orang ikhlas. Ya kayak bapak ambil filosofi seperti alat vitalnya bapak-bapak itu, pentunganmu itu kan jasanya besar banget. Ini yang datang semua hasil karyanya dia, tapi dia nggak pernah mau memperlihatkan diri. Kelihatan dikit kan dia segera sembunyi rapat gitu. Padahal jasanya gede. Orang amal yang ikhlas itu nggak kepengen didengar orang, nggak kepengen dilihat orang. Kayak bapak ibu kalau lagi maaf masuk ke toilet, kan bisa merahasiakan amal yang satu itu. Nggak pernah kasih pengumuman nanti setengah 12 aku mau beol. Nah, rahasia itu amal. Begitu masuk pintu tutup rapat, cebrek, jangan sampai didengar orang, jangan sampai dilihat orang. Meskipun ada bolongan kecil apapun ditutup, keran dibuka biar airnya kencang, gredek dan tidak terdengar bunyi pret. Aman. Meskipun keluarnya arus kita nggak pernah teriak, bukan mengajak buku tuh, kalau ketunal, ini piye yo masih ngejar balik apa tuh, kita rahasiakan, kita tahan dulu. Meskipun suasana nggak nyaman, bau kita nggak pernah teriak, disini bau, enggak, diempet, ditahan, jangan sampai kedengaran orang. Bahkan sama bapak-bapak mas-mas yang doyan rokok itu dinikmati sambil ngerokok, berdongkrong narik, rokok aroma uyuh, nikmat banget ditahan. Habis pewok bersih kita keluar juga tetap merahasiakan amal itu dan tidak diceritakan kepada orang lain. Ada orang habis beol diceritain ke orang lain. Mas aku mau metu rolas. Semua lu dawa-dawa yang bapak bendek-bendek atau ngomong-ngomong itu orang gini. Maka orang kalau melakukan amal diceritain orang nggak ikhlas itu orang gini. Wa aslih li fi dzurriyyati, beliau yang ketiga berusaha memperbaiki keturunan lebih baik daripada kita. Generasi yang akan datang harus lebih baik daripada generasi sekarang. Ini yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga keturunan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Nabi Ismail terus sampai Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nanti kalau waktunya cukup tak ceritain. Kalau tidak cukup ya kapan-kapan undang lagi aja. Yang berikutnya, yang nggak ikut bayarin nggak usah terawih. Tinggal mengerin ribet.
Kaya melu nyumbang piro. Nyumbang apa nyumbang nabi tok. Paling malah seragame sing sumbangan. Halo. Bahkan kita kalau setiap kita pasti kepingin anak kita lebih baik dari kita, betul? Setiap orang tua seperti itu, saya sendiri juga gitu. Anakku harus lebih baik dari aku. Setiap orang gitu-gitu. Orang tua ijazah nggak punya, cuman SDTT, SD tidak tamat. Anak harus sarjana, SPD, sibuk mulai dewe, SAD, sarjana alam gaib, apa macam-macam. Bapak cuman jadi RT, rugi terus. Anak harus ya camat, DPR, wali kota, gitu namanya cita-cita. Bapak TNI AD, Tani Angkatan Darat. Anak harus angkatan beneran, angkatan darat, angkatan laut, polisian, angkatan udara, harus kayak gitu. Kan bapak-bapak banyak yang kayak gitu. Wah, biar orang tua bodoh, yang penting anak pinternya gitu Pak ya. Sering kan? Ini aja namanya goblok temen. Jadi anak kita harus lebih baik dari kita. Aslih li fi dzurriyyati. Yang berikutnya keempat ini itu betul ilaika. Semakin tua harus semakin tobat, jangan memperbanyak dosa. Nah, orang kalau semakin tua semakin banyak dosa, itu nekat stres, mesti stroke. Dosa itu kan mengganjal di jantung, mengganjal di otak. Salah satu penyebab serangan jantung dan stroke itu karena masih ada dosa yang ganjil belum beres. Pemane dosa sama tetangga, gilu-gilu, gilu-gilu, mainan lagi sama tetangga bangun rumah, tetangga beli mobil baru, tetangga dapat menantu, usaha tetangga lebih lancar, terus, tambah kuru, berangkat periksa ke dokter, dibuka dadanya merapat dan bertongal. Begitu dikir dokter nggak nemuin penyakitnya, ditanya sama istrinya, Papa sakit apa dok? Dokternya ngelewes, sakit buk. Emang nggak ada penyakitnya. Maka semakin tua harus semakin tobat. Wa inni minal muslimin. Dan pada saatnya nanti siap-siap berserah diri kepada Allah. Ketika dipanggil menghadap Allah, harus dalam keadaan iman Islam. Ini yang udah usia 60 tahun itu disuruh siap-siap. Loh gitu. Makanya mau penek ono bimbing iku lunyu-lunyu, penek ono penuh hambatan, penuh rintangan. Orang mau jadi baik itu penuh tantangan, penuh hambatan, penuh rintangan. Tapi sekalipun itu licin harus terus dipanjat untuk persiapan basuh dodotiro, tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, membersihkan dosa. Karena jujur kita itu dodotiro kumitir, bedaing pinggir, bedah kabeh. Maka dondomono jurumatono biar rapet ditondomi. Kanggo sebo mengko sore persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Kita ben iso surah ayo, bukan hanya awe-awe. Itu yang udah 60 tahun itu suruh siap-siap, karena 60 tahun itu usia harapan hidup minimal rata-rata. Mohon maaf, yang udah 60 tahun itu kan secara de jure sudah bukan lagi warga dunia. Meskipun secara de facto masih tinggal di dunia. Ya aku ini ngomong bener loh ini. Secara de jure sudah bukan warga dunia, meskipun secara de facto masih tinggal di dunia. 60 tahun itu kan status hukumnya sudah warga kehormatan. Makanya KTP-nya wis seumur hidup. Terakhir pemerintah males bikinin KTP lagi. Warga kehormatan, sehingga kalau ada apa-apa dapat dispensasi, dapat keringanan. Warga kehormatan itu udah dikasih peringatan nama Allah, disayang nama Allah. Kalau udah menjadi warga kehormatan 60 tahun ke atas itu dikasih tanda mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Tidak membutuhkan dunia. Dunia simbolnya tadi tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, kemapanan ekonomi, urusan perut, dan tak sengguh pengantin anyar, kelancaran reproduksi, urusan di bawah perut.
Kalau udah 60 tahun ke atas kan udah mulai nggak membutuhkan urusan perut dan yang di bawah perut. Coba kalau 40 tahun ke bawah, urusan perut gimana? Diajak prasmanan, menunya macam-macam, lauknya macam-macam, gimana? Wah, belas kabeh. Kullu syai'in qalu. Semua qalu kabeh. Tapi kalau udah 60 tahun ke atas, coba urusan perutnya gimana? Diajak prasmanan, lauknya macam-macam, berani ambil semua? Ya geblak neng itu aku kok dhewe. Wis gerang segere kari arang-arang. Tak kekno putu. Tak kekno putu. Tak pangan dhewe. Anjene ora doyan. Demikian pula urusan tak sengguh pengantin anyar, mohon maaf, urusan yang di bawah perut. Kalau 40 tahun ke bawah seminggu bisa 3 kali. Yang 60 tahun ke atas sekarang seminggu berapa kali, Mbak? Ora iso do, ora iso do, ya pernah. Mulai tidak membutuhkan dunia dan mulai tidak dibutuhkan oleh dunianya. Kan dunia itu ada usia sendiri-sendiri toh. Kalau dunia atlet olahraga ya 35 tahun sudah diusir. Pemain bola 35 tahun pensiun, kalah Melayu karo sing nom-nom. Gitu? Karena Christian nggak berani tanding lagi, nyonyor. Sudah tidak dibutuhkan dunianya. Kalau dunia olahraga, ya kalau karyawan perusahaan, pegawai kantor ya 55 tahun. Ya Pak D udah 55 tahun, nggak usah ke kantor lagi. Suruh nyetis komputer malah kesetrum. Jadi ya kalau PNS ya 58 tahun, itu udah saatnya pensiun, udah nggak dibutuhkan lagi sama dunia kepegawai negeri sipilan. Gitu. Kalau guru ya 60 tahun, udah tidak dibutuhkan dunia guru, udah 60 tahun, nggak usah ngajar di depan kelas, kakek cerita. Guru sudah tahun mau cerita, biyen le sekolah itu waduh 10 kilo kak sepatuan le melawak udan-udanan. Gurune tuwek. Suruh sertifikasi bulet, apalagi menyesuaikan kurikulum 2013 jatuh enggak. Kalau PSK ya 40 tahun. Kenapa itu? Aku baru survei. Lu kan ada dunianya sendiri-sendiri toh. Ustadz aja ya 60 tahun itu. Kalau udah 60 tahun jangankan baca kitab nambah ilmu, pegang kitab aja 5 menit jatuh kitabnya. Itu loh. Halo. Makanya kalau udah 60 tahun lebih itu kita disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Meninggal dunia nggak usah latihan. Anak kecil aja pinter-pinter, baru lahir aja bisa mati kok. Tapi latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia kok gak pakai latihan semuanya bisa kok. Nah ini agar hidup kita terhormat. Kan setiap orang butuh kehormatan toh. Kok gak nyaut toh? Kemarin tak sampaikan waktu di Munyako ini, tak sampaikan. Semua orang butuh kehormatan. Maka perhatikan kalau lagi ada acara sambutan itu semuanya kan para alim ulama yang saya hormati, para kiai yang saya hormati, para guru, para sesepuh yang saya hormati, pejabat yang terhormat. Itu hadirin sekalian yang saya hormati. Ini pelajaran betapa kita hidup harus terhormat. Memang setiap orang pengen kehormatan. Sejelek-jeleknya orang kalau nggak dihormati marah. Betul? Maka saya tuh kalau lagi ngaji di lapas, ngaji di lembaga pemasyarakatan, ngaji di penjara sama narapidana, saya tetap harus menghormati mereka. Saya tuh kalau ngomongnya ya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang saya hormati. Coba saya jujur, ngomong apa adanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang terlaknat, para penjahat yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat. Kira-kira aku diapain? Wah, dilempar korupsi ya. Saya tetap harus menghormati mereka, juga butuh dihormati kok. Bahkan mohon maaf ketika aku ngasih di lokalisasi, kadang satu ketika kasih pembinaan ke mereka, sama wanita-wanita nakal, perempuan-perempuan gak bener yang nakal itu belum dapat hidayah. Saya tetap harus menghormati mereka. Saya ngomongnya juga gitu. Ibu-ibu, bapak sekalian yang saya hormati. Coba saya jujur.
para pegenggek-pegenggek sekalian yang suka menghancurkan rumah tangga orang, juga para lonte-lonte yang suka ngabisin duit suami orang. Ya dicamah aku dicelatu, nggak ketepaan bisa ditawari aku malah. Saya tetap harus menghormati mereka. Makanya ini sayang waktunya udah habis. Wani piro. Ini kita suruh mencontohkan, emang ini kita berada di bulan Dzulhijjah, di akhir bulan Dzulhijjah. Ada nilai historis yang luar biasa. Beda, ada Dzulhijjah itu ada nilai historis yang luar biasa, yaitu sejarahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kenapa suruh ingat-ingat Nabi Ibrahim alaihi salam? Karena Nabi Ibrahim itu juga merupakan uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita. Uswatun hasanah itu ada dua. Yang pertama, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, istrinya, putra-putranya, itu merupakan uswatun hasanah bagi kita. Maka dua tokoh teladan ini, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, merupakan figur yang menjadi panutan, tidak boleh kita lupakan. Harus selalu kita ingat-ingat, bahkan wajib kita sebut minimal sehari semalam 5 waktu. Kan di akhir sholat itu ada bacaan sholawat, namanya sholawat Ibrahimiyah, menyebut Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kan gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bapak Ibu sampai sekarang masih pakai Ibrahim? Masih? Iya bener, barangkali ada yang diganti. Mas-mas itu ben ketularan ganteng pakai Nabi Yusuf. Ganti, kama sholli ta'ala sayyidina Yusuf wa ala sayyidina Yusuf. Enggak boleh. Atau kepengin kaya pakai Nabi Sulaiman, enggak boleh. Wa musalla sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli ta'ala sayyidina Sulaiman. Enggak boleh. Tetap harus Ibrahim. Karena dua figur ini merupakan figur teladan. Kenapa Nabi Ibrahim kok menjadi figur teladan? Karena Nabi Ibrahim itu mampu membentuk rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah, sama raba, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sama-sama masuk surga. Suami solih, istri solihah, anak-anak juga solihin solihat, bahagia di dunia, sama-sama di surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu sebagai pemimpinnya orang-orang bertakwa. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim didukung penuh oleh istri yang solehah dan anak-anak yang solihin solihat. Luar biasa. Maka suami soleh, istri solehah. Nabi Ibrahim masuk surga, Siti Sarah, Siti Hajar juga masuk surga. Beda sama keluarganya Nabi Nuh, Nabi Lot. Suami solih, istri nggak solih. Nabi Nuh, wah solih, Nabi Rasul, manusia pilihan Allah, tapi istrinya nggak solihah. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ada yang tahu? Nggak ada. Istri Nabi Nuh itu Bunuh namanya, okay? Nah, aku tuh juga nggak ngerti kok. Bunuh, kalau istri Nabi Lut ya Bulut, istrinya Pak Tulus ya Bulus. Di Quran juga nggak disebutin, cuman Imro'atan Nuh, di kitab ya Imro'atan Nuh, istrinya Nuh, nggak ada namanya, ya Bunuh. Ya Nabi Nuh solih tapi istrinya nggak solih kan. Nanti Nabi Nuh masuk surga, istrinya masuk neraka. Ini pelajaran bagi ibu-ibu, terutama yang merasa jadi istrinya ustadz. Jangan mentang-mentang aku kan istrinya ustadz, dikira kalau istrinya ustadz jaminan masuk surga. Nah, surganya mbahmu. Ustadznya saja tidak jaminan masuk surga. Ustadz mana yang bisa menjamin kalau dirinya masuk surga? Yang ustadznya aja tidak jaminan surga, apalagi istrinya ustadz. Istrinya Nabi, ada yang masuk neraka. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut itu. Mana istrinya ustadz? Ada model keluarga yang kayak Raja Fir'aun itu. Suami kafir, malah ngaku jadi Tuhan, tapi istrinya kan sholihah, Asyah binti Muzahim.
masuk surga. Ini juga pelajaran bagi ibu-ibu. Kalau lagi punya suami yang nakal, santai bu. Bandingin nakal mana suami ibu sama Raja Fir'aun. Jadi kalau suaminya lagi nakal, masih lebih nakal Raja Fir'aun. Tenang aja kali nggak level, nakal aku sama Raja Fir'aun. Kalau istrinya Raja Fir'aun bisa, kenapa ibu nggak bisa? Nah, Fir'aunnya yang saupen. Jangan nunu wakal lo mas, bisa nakal Fir'aun. Apalagi yang model keluarga kayak Abu Lahab, suami kafir, istri setel, sama-sama neraka. Ini rumah tangga paling nyenyek. Nah, kita tentu kan kepingin yang kayak Nabi Allah Ibrahim alaihi. Bagaimana? Wah, pengorbanannya luar biasa. Suruh nyembelih anak itu dikorbankan. Anaknya juga siap menjadi korban. Ini pelajaran bagi kita bahwa kita harus rela mengorbankan bukan hanya harta benda, tapi seluruh kepentingan kita untuk di jalan Allah. Kalau dalam syariat korban itu menyembelih kambing, kalau kita yang menyembelih waktu kita, menyembelih tidur kita untuk tahajud. Tak paham bisa ngomong. Harus seperti itu, tapi kenyataannya kita kan gagah. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada kepentingan Allah, daripada yang untuk Allah. Kita kan sering yang gak penting dipenting-pentingin, yang penting dianggap gak penting, yang baik dijelek-jelekin, yang jelek dibaik-baikin. Betul? Halo? Sholat subuh itu sunnah apa wajib? Sholat id wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib, penting mana? Penting wajib. Kalau di masjid ini jamaahnya sholat subuh sama sholat id lebih banyak kan mana? Katanya penting subuh. Halo? Dijawab. Ngajinya terus apa enggak? Jawab yang kenceng. Nonton TV sama baca Quran penting mana? Terus di sini kalau habis sholat isya lebih banyakan mana? Yang baca Quran sama yang nonton Mahabharata? Jadi penting baca Quran. Ibu banyak mana keluarin zakat mal sama zakat mal? Itu dia tahu ngomongnya. Ya Allah, kita kan sukanya kayak gitu. Terus semangat berkorban. Apalagi sebentar lagi memasuki tahun baru kan. Tadi saya sampaikan di sana, yang kemarin terus kadung nggak ngeluarin korban, untuk tahun depan siap-siap. Karena perintah korban itu bukan hanya seumur hidup sekali. Kalau bisa ya tiap tahun. Kan perintahnya jelas tunas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, maka gunakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini ayat salat dengan perintah korban, perintah salat dengan perintah korban, tidak bisa dipisahin. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Tidak bisa dipisahin. Artinya apa? Yang sholat harus korban, yang korban harus sholat. Yang nggak sholat nggak usah korban, yang nggak korban nggak usah. Iya, Pak diguyu loh. Ini bener loh. Tak baleni. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya apa? Yang sholat harus korban, yang korban harus sholat. Yang nggak sholat nggak usah korban, tiwas. Yang nggak korban nggak usah sholat. Maksudnya sholat id. Rasulullah sendiri yang menyatakan, man kana lahu syahwatun, barang siapa mempunyai kemampuan, kemudian pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik itu tidak mau mengeluarkan kurban falam yudhhi, maka fala yaqrabanna musallana, jangan coba-coba mendekati tempat sholatku. Mendekat saja nggak boleh, apalagi masuk. Jawaban masuk gitu ya.
Jangan coba-coba mendekati tempat sholatku, mendekat saja tidak boleh, apalagi masuk. Kan gitu. Jangan coba-coba mendekati masjid ini, mendekat saja nggak boleh, apalagi masuk. Jangan coba-coba mendekati rumah ini, mendekat saja nggak boleh, apalagi masuk. Demikian pula jangan coba-coba mendekati zina, mendekat saja nggak boleh, apalagi masuk. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya apa? Yang sholat harus kurban, yang kurban harus sholat. Yang nggak sholat nggak usah kurban, tiwas. Yang nggak kurban nggak usah sholat. Maksudnya sholat id. Rasulullah sendiri yang menyatakan, man kana lahu si'atun, barang siapa mempunyai kemampuan, kemudian pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik itu tidak mau mengeluarkan kurban, falam yudhhi, maka fala yaqrabanna musallana, jangan coba-coba mendekati tempat sholatku. Mendekat saja nggak boleh, apalagi masuk. Jawaban masuk gitu ya. Jangan coba-coba mendekati tempat sholatku, mendekat saja tidak boleh, apalagi masuk. Kan gitu. Jangan coba-coba mendekati masjid ini, mendekat saja nggak boleh, apalagi masuk. Jangan coba-coba mendekati rumah ini, mendekat saja nggak boleh, apalagi masuk. Demikian pula jangan coba-coba mendekati zina, mendekat saja nggak boleh, apalagi masuk. Iya. Makanya kalau ngaji Quran itu yang benar bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jangan salah ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika shadaqallahul azim. Enggak mau korban kok. Maka pilihannya cuma 2 Bapak Ibu, mau korban atau jadi korban. Kalau mau korban aman, nggak mau korban siap-siap jadi kebacut. Kan alasannya biasanya nggak mampu, nggak percaya tuh aku kalau nggak mampu tuh. Kambing itu cuma 2 juta. Itu jelas nyata disyariatkan, diperintahkan. Yang nggak diperintahkan aja mampu. Bapak-bapak yang doyan rokok sehari 20.000. Kalau 1 tahun berapa? Woi. 3.600.000 berapa ya? Akeh ewu lah. Coba carikan di Al-Quran ayat mana yang memerintahkan rokok. Kalau ada hadis riwayatnya siapa, kitabnya mana, bunyi hadisnya bagaimana yang memerintahkan rokok. Ada nggak? Nggak ada. Yang nggak diperintah aja bisa kok. Setahun 3.600.000 bahkan sampai 4 juta, 5 juta. Nah, kambing yang diperintahkan cuma 2 juta nggak. Kalau yang biasa jadi panitia kurban perlu diperhatikan tugas kepanitiaan. Tugas panitia kurban itu yang pertama berkurban. Kalau nggak kurban jangan jadi panitia. Mesti menghabiskan daging, entek-entek daging. Tugas panitia yang pertama itu harus kurban. Harus. Makanya lek ndak kurban ojo dadi panitia. Entekno daging. Itu datang untuk fakir miskin no. Kambing habis disembelih, sapi habis disembelih, kontol hilang. Modal panitia. Padahal panitia sudah punya sendiri loh. Awas. Loh iya kok. Kalau sudah siap itu syaratnya hewan kurban itu harus sudah berumur 1 tahun. Harus sehat, tidak boleh sakit, berbulu-bulunya bagus, tidak pincang, tidak buta, kupingnya tidak puret, buntutnya tidak tugel, dan harus bergajih. Kata Nabi artinya harus gemuk. Oleh karena itu yang nuntun boleh kurus, yang dituntun harus gemuk. Jangan dibalik, yang nuntun lampang, yang dituntun itu nggak diterima itu korbannya. Itu bener lah ini. Al-Quran menyatakan watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Ceritakan Muhammad kepada mereka tentang kisahnya 2 putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan fatqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika Qabil dan Habil itu berkorban, yang satu korbannya diterima, Habil korbannya diterima karena Habil kalau korban dipilihkan yang bagus.
Walam yutaqabbal minal akhir, yang satu tidak diterima korbannya, qabil korbannya tidak diterima karena kalau korban dipilihkan yang jelek, yang buruk koyo wong kene. Sorry. Ayo cekel nang omah. Aku tuku sapi sing awet iki. Woi. Woi. Iki ro manukmu iki. Kalau sudah begitu disunahkan yang korban itu tidak potong rambut, tidak potong kuku sampai mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan korbannya disembelih. Jadi kena ditirai sing gondrong, sing brewok itu sing korban. Kalau panitia udah siap dengan hewan korban, setelah sholat subuh, panitia berjaga-jaga di depan pintu masjid. Begitu ada orang datang tanya, mau kemana? Masuk masjid. Mau ngapain? Sholat. Udah siap korban? Belum. Balik. Nggak usah ke tempat sholat, nggak korban no. Lu praktek no ayat Quran fasolili robika wanhar. Kamu nggak wanhar ya jangan solili robika. Kalau yang korban kamu sholat jangan dekat-dekat tempat sholat. Balik. Praktek no temen juga anu sing sholat nih. Habis dari tempat makan, rumah makan dapat uang kembalian 11.000, yang satu 10 ribuan, yang satu 1.000-an. No kotak amal lewat, itu yang dimasukin amal yang berapa? Tak diterima. 1.000 pengen swarga. Di surga itu disediakan fasilitas yang mewah dan itu harus dibeli, harganya mahal. Di surga itu ada sungai, dari madu, sungai dari susu, sungai dari homer, tinggal nyeduk, nikmatnya luar biasa. 1.000. Oleh bilang tok untung. Di surga ada bidadari yang cantik-cantik, bidadari di tubuh 1.000. Oleh nginceng tok. Ini tadi yang zaman lebono konak amal mau gitu. 1.000. Gak iso mlebu swarga. Wargane sapa di tuku 1.000. Ya wes. Ya wes menurutku drama ya. Masih kurang? Wes 1,5 jam. Bahkan lebih. Nanti kaitnya sore. Dibodohi ya. Ya artinya kita itu kan semuanya kepengen masuk surga loh. Woi. Salah-salah wong yang pengen masuk surga, termasuk yang datang ke sini, saya yakin semuanya kepengen masuk surga, meskipun dipaksa. Coba, saudara pilih mana? Pilih mana? Dipaksa masuk surga, sama ikhlas masuk neraka. Mana potongan beras itu. Orang kita tuh kalau diajak masuk surga itu merasa dipaksa. Ini tadi ada kotak lewat yang mau pengajian nanti ngemis. Panitia kagak modal, ingin kembali modal. Ada itu aja kan masuk surga itu merasa dipaksa. Tapi kalau untuk beli minuman keras ikhlas banget, untuk dugem ikhlas banget. Habis berapa aja beli togel ikhlas. Ganang swarga itu mau kepaksa. Kok kayak gitu ya kita? Lo. Mbok. Namanya nerusin. Emang kenyataannya kayak gitu kok. Kita banyakkan mana sih keluarin duit untuk ke surga mau untuk ke neraka? Neraka. Uy. Uy. Buka tirakan. Banyakkan mana keluarin duit untuk ngisi kotak amal di masjid sini sama yang untuk nang warung. Oh iya. Kotak amal itu rumah dipaksa, padahal ini ajakan masuk surga. Merasa dipaksa, makanya banyak laki-laki yang ngomong tak kangen. Aku ini jadi Jumatan seneng loh berangkat isu-isuan. Gak ada manggil yang kotak amal ini. Tuyul. Masjid di kotak amal itu tak satu. Itu kalau di sana, tapi kalau di sini insya Allah semua.
Aku tuh ngerti orang sini tuh ahli ibadah. Kalau lagi sholat Jumat itu berangkatnya pagi-pagi semua. Jam 9 pagi udah penuh ini masjid. Geger wiridan, tahu aku dikirnya orang sini. Bener. Pokoknya kota Yaman si Atung, khusyuk, subhanallah, 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 subhanallah. Begitu kota amal makin deket, astagfirullah, merang. Kurang-kurang nggak ngerti. Yang sebelahnya mangkel, jengkel yang sebelahnya. Kak ngisi ya wis, gak usah merang. Ada kurang-kurang merang. Disorong aja kota esrek. Begitu lewat wiridannya, alhamdulillah, alhamdulillah, aman. Kalau terpaksa ngisi ya dipilihkan yang paling kecil itu takdir. Makanya pahlawan nasional yang paling sering masuk masjid itu pakai murah ya. Pakai golok sambil ngorok itu. Soekarno-Hatta yang pakai jas, pakai peci itu jarang masuk masjid. Nggak percaya coba masjid ini, Cukiten. Otaknya Cukiten gue isinya pakai murah, pakai ngorok itu. Duit sewu yuk. Berenak kamu. Ngono boleh ditanya saya masih kepingin ke surga. Embo. Ya wes. Ya mau ya. Kapan-kapan undang. Banyak yang saya sampaikan tentu banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu membawa kehidupan kita semakin hari semakin baik, semakin istiqomah dalam beribadah. Dan nanti ketika saatnya kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa sunnatan sunnatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin 'amal wa na'udzubika minan nar wa yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin aw 'amal. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, matur suwun, mohon maaf segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.